setahu saya wacananya dari 2022. Oh, udah lama. Iya, jadi 2022 atau 2023 saya lupa. Waktu itu saya pernah ikut satu seminar webinar lah ya dari Pos Indonesia. Waktu itu masih Pak Faisal CEO-nya dan beliau menyampaikan untuk Pos Indonesia ditunjuk sebagai PMO-nya untuk integrasi logistik, perusahaan logistik BUMN. Yeah. Dan kemudian saat tahun ini terus kan muncul Danantara dan sebagainya dan muncul lagi kan ke permukaan berita itu gitu ya. Dan mau di merge ke cuman berapa perusahaan gitu kalau nggak salah. Ya ini juga kita kan lihatnya gara-gara tadi kan ya, setiap perusahaan punya logistik sendiri. Ya tapi ya plus minus kan, tapi akhirnya memang jadi akhirnya terlalu banyak gitu. Ada A logistik, B logistik gitu ya. Mungkin perusahaan aslinya bukan logistik gitu. Dan makanya kemudian muncullah ide itu untuk efektivitas dan sebagainya. Bagaimana pendapat saya? Ya kalau untuk kembali lagi konteksnya mungkin bisnis ya. Kalau untuk konteks memperkuat bisnis logistik nasional, it makes sense. Dan memperkuat infrastruktur logistik yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan BUMN tersebut, dan jika bisa dioptimize dengan baik dan diintegrasikan dengan today's logistik gitu ya, realita, it will cool banget sih. Itu bakal cool if it works. Ya karena artinya kan menjadi apa ya, ibaratnya jadi salah satu tulang punggung juga mungkin pemain nasional yang udah punya infrastruktur ini, tinggal dipakai aja dan diintegrasiin aja nih sebenarnya. Jadi nggak semua orang bangun gudang gitu ibaratnya, nggak semua orang beli truk gitu ya. Jadi nanti bisa ngerangkul para pemain-pemain nasional juga yang di level daerah atau mungkin lokal untuk bisa nyambung sebagai ya tadi sisloknasnya bukan cuma policy, tapi memang secara bisnis proses juga udah terintegrasi gitu. Dan to be very honest, saya nggak tahu berapa lama itu akan terwujud. Bismillah mudah-mudahan. Dan kalau misalkan kita ngelihat mungkin dengan policy yang lately lagi diangkat juga masalah odol. Nah jika ada integrasi itu pun juga mungkin lebih cepat lah how we gonna implement this odol dan sebagainya. Kan odol juga lagi hits ya. 2027 mau diimplementasiin roll out, tapi masih pro kontra sampai dengan hari ini gitu kan. Ya dengan adanya kebijakan itu kan sebenarnya untuk odol ini ya sebagai pelaku bisnis industri, sebagai provider kan sebenarnya sangat diuntungkan ya. Karena banyak opportunity jadinya. Karena customer butuh banyak, cuman customernya pusing ini. Shippernya pusing ya. Nambah biaya lagi nggak ya gitu ya dan sebagainya. Tapi itu nanti we can later. Tapi artinya dengan adanya integrasi ini, apapun kebijakannya untuk sektor yang lain, itu dari sisi logistik itu akan lebih smoother lah. Karena tadi udah apa ya, udah terintegrasi satu payung dan nggak silo lah. Gitu. Dan harapannya sih tadi bisa ngerangkul